Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Aliran Filsafat Pendidikan Perennialisme. Sebelum lanjut ke dalam materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, dengan saya Ida Iman Caca Pramanandiani. Yang kedua, Sagung Dwi Erika Putri. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa arti dari perennialisme itu sendiri. Perennialisme berasal dari kata perennial yang bermakna abadi, kekal, dan tanpa akhir. Perennialisme berpendapat bahwa pendidikan itu lebih menuju ke masa lampau yang dianggap ideal dan memberikan pengetahuan adanya suatu nilai-nilai kebenaran yang jelas. Aliran perennialisme beranggapan bahwa tradisi dipandang sebagai prinsip-prinsip yang abadi dan akan terus mengalir sepanjang sejarah manusia. Yang kedua, sejarah. Sejarah aliran perennialisme yaitu suatu aliran tentang pendidikan yang sudah ada sejak abad ke-20. Aliran perennialisme lahir menjadi reaksi terhadap pendidikan progresisme, di mana aliran ini menekankan pada suatu perubahan dan sesuatu yang baru. Aliran perennialisme lebih menekankan pada kebenaran, keabadian, keindahan pada warisan budaya. Pendidikan yang menganut aliran ini menekankan pada kebenaran absolut, universal yang tidak terikat pada tempat dan waktu. Aliran ini bersifat pada masa lampau, di mana aliran ini kembali pada nilai-nilai budaya itu sendiri. Lanjut, perennialisme mempunyai 4 prinsip dalam pembelajaran. Yang pertama, adanya kebenaran yang memiliki sifat universal. Yang kedua, harus melibatkan pencarian pemahaman atas kebenaran. Yang ketiga, di dalam suatu kebenaran bisa ditemukan dalam karya agung, mengembangkan beberapa pandangan tokoh perennialisme terhadap pendidikan. Lanjut kepada tokoh-tokoh filsafat pendidikan perennialisme. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat saja. Yang pertama ada Robert Maynard Curtis, lahir pada tanggal 17 Januari 1899 dan meninggal pada tahun 1177. Robert ini merupakan filsuf yang berasal dari Amerika Serikat, dan ia memiliki pendapat bahwa pendidikan harus menumbuhkan kecerdasan dan harmonis pada manusia itu sendiri. Yang kedua, ada Mortimer G. Adler, lahir pada tanggal 28 Desember 1902 dan meninggal pada tahun 2001. Mortimer ini berpendapat bahwa manusia merupakan makhluk rasional dan manusia juga memiliki kemampuan intelektual yang aktif yang bisa melakukan berbagai tindakan seperti halnya seni, membaca, melihat, mendengar, berbicara, dan berpikir. Lanjut kepada prinsip-prinsip pendidikan perennialisme itu sendiri. Dalam pendidikan perennialisme sangat dipengaruhi oleh tokoh-tokohnya. Dalam hal ini pokok pikiran Plato yaitu pengetahuan dan nilai-nilai adalah manifestasi daripada hukum universal yang abadi dan sempurna. Yakni bisa dikatakan ketertiban sosial hanya akan mungkin datang atau ide itu menjadi ukuran asas normatif dalam tata pemerintahan. Maka tujuan utama dalam pendidikan itu adalah membina pemimpin yang sadar dan mempraktekkan asas-asas normatif itu dalam ke aspek kehidupan. Dan menurut Plato, manusia secara kodrati memiliki 3 potensi, yaitu nafsu, kemauan, dan pikiran. Pandangan-pandangan aliran perennialisme. Yang pertama, pandangan tentang realita atau ontologi. Perennialisme memandang bahwa realita itu bersifat universal dan ada di mana saja, juga sama disebut waktu. Inilah jaminan yang dapat dipenuhi dengan jalan seperti wujud harmoni bentuk-bentuk realita. Yang kedua, pandangan tentang pengetahuan atau epistemologi. Perennialisme berpandangan bahwa segala sesuatu yang dapat diketahui dan merupakan kenyataan adalah apa yang terlindung pada kepercayaan. Kebenarannya adalah sesuatu yang menunjukkan kesesuaian cara pikir dengan benda-benda. Yang ketiga, pandangan tentang nilai atau aksiologi. Pandangan tentang hakikat nilai menurut realisme adalah pandangan mengenai hal-hal yang bersifat spiritual. Hal yang absolut atau ideal atau Tuhan adalah sumber nilai, dan oleh karena itu nilai selalu bersifat teologis. Menurut realisme, hakikat manusia juga menentukan hakikat perbuatannya, sedangkan hakikat manusia pertama-tama tergantung pada jiwanya. Selanjutnya tentang pandangan realisme terhadap pendidikan.
Aliran ini dibangun atas dasar keyakinan ontologis, bahwasanya pengetahuan pendidikan itu sudah ada sejak dulu dengan adanya subjek individu yang sedang mencari ilmu dan bagaimana ia menggunakan ilmu tersebut. Dan aliran ini memiliki prinsip dasar dalam mencari kebenaran abadi, di mana kebenaran ini dapat kita peroleh dengan latihan intelektual yang menyebabkan pikiran menjadi teratur. Selanjutnya, pandangan tentang pendidikan. Yang pertama, pendidikan. Realisme memandang education as culture regression, pendidikan sebagai jalan kembali atau proses pengembalian keadaan manusia sekarang seperti dalam kebudayaan masa lampau yang dianggap sebagai budaya ideal. Yang kedua, tujuan pendidikan. Bagi realisme bahwa nilai-nilai kebenaran bersifat universal dan abadi. Inilah harus menjadi tujuan pendidikan yang sejati. Yang ketiga, sekolah. Sekolah merupakan lembaga tempat latihan elit intelektual yang mengetahui kebenaran dan suatu waktu akan meneruskannya kepada generasi pelajar yang baru. Yang keempat, kurikulum. Kurikulum pendidikan bersifat subjek center, berpusat pada materi pelajaran. Materi pelajaran harus bersifat uniform, universal, dan abadi. Selain itu, materi pelajaran terutama harus terarah kepada pembentukan rasionalitas manusia sebab demikianlah hakikat manusia. Yang kelima, metode. Metode pendidikan atau metode pembelajaran utama yang digunakan oleh realisme adalah membaca dan diskusi. Dan yang terakhir, peranan guru dan peserta didik. Peranan guru bukan sebagai perantara antara dunia dengan jiwa anak, melainkan guru juga sebagai murid yang mengalami proses belajar serta mengajar. Selanjutnya, landasan filosofis realisme. Manusia adalah makhluk yang bersifat rasional, karena manusia terlahir dengan fungsi kemanusiaan yang sama. Aliran realisme ini membuktikan adanya hukum rasionalitas masih ada dan benar di sepanjang zaman. Prinsip rasionalitas yang berkaitan dengan adanya prinsip kesadaran dan kebebasan dalam setiap gerak manusia. Kesimpulan, realisme diambil dari kata millennial yang dalam aspek Defense Learner Discussion of Current English diartikan sebagai continuing throughout the whole years atau lasting for a very long time, abadi dan kekal. Dari makna yang terkandung dalam kata ini, aliran realisme mengandung kepercayaan filsafat yang berpegang pada nilai-nilai dan norma-norma yang bersifat kekal abadi. Realisme lahir pada tahun 1930-an sebagai suatu reaksi terhadap pendidikan progresif. Realisme menentang pandangan progresif yang menekankan perubahan dan sesuatu yang baru. Realisme memandang situasi dunia ini penuh kekacauan, ketidakpastian, dan ketidakteraturan, terutama pada kehidupan moral, intelektual, dan sosial kultur. Maka perlu ada usaha untuk mengembangkan ketidakberisan ini. Sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 9, yang membahas tentang aliran filsafat pendidikan realisme. Jika ada tutur kata yang kurang mengena di hati, kami mohon maaf. Kami tutup dengan Brahma Santi. Om Santi 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 Om.